Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1467. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dia kemudian melayangkan tinju seperti dewa iblis yang mencapai langit. Tangan kirinya seperti langit dan bumi itu langsung meledak. Istana Kun Iblis juga berputar dan mengembuni telapak tangan si Kongjian, dan itu segera menjatuhkannya secara sekaligus. Dengan keras, kekuatan tinju yang dilepaskan oleh Ju Wupeng pun segera hancur. Tangan besar si Kongjian langsung menuju ke arah jantung Ju Wupeng. Semua serangan terkunci kepadanya. Ju Wupeng meneriakkan sesuatu yang buruk dan lalu meninju ke arah tinju yang dilepaskan oleh si Kongjian. Dengan keras, tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur berulang kali ke belakang. Darah mengalir dari 7 lubangnya dan seluruh tubuh Ju Wupeng benar-benar dimandikan oleh darah. Kurang ajar, cari mati. Di belakang Ju Wupeng setidaknya ada 4 tokoh besar dan juga ahli supreme. Melihat ini mereka semua meraung. Orang-orang ini semuanya adalah penatua tertinggi dari sekte Kaisar Shihen. Mereka keluar dengan formasi yang mengejutkan dan langsung memblokir area ini, mengepung si Kongjian dari segala arah. Keempat tangan besar itu saling terhubung membentuk serangkaian cahaya yang menakutkan yang langsung mengenai si Kongjian untuk mencegahnya melukai Ju Wupeng. Bersama-sama mereka tidak terkalahkan dan mereka muncul secara tiba-tiba. Mereka jelas telah bersiap untuk pukulan dahsyat terakhir ini. Hahaha. Namun si Kongjian tidak takut sama sekali. Si Kongjian malah tertawa liar tanpa rasa panik sedikit pun. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, tubuhnya bergetar dan dia langsung melayangkan sebuah tinju. Di bawah bayangan-bayangan tinju tangan si Kongjian, istana-istana ditangguhkan satu demi satu, secara langsung menahan serangan mendadak dari keempat ahli supreme itu, sebelum kemudian terbang menjauh dengan ganas. Seketika keempat orang supreme itu semuanya memuntahkan darah dan terbang terbalik. Si Kongjian malah berdiri tegak di sana. Sosoknya seperti dewa iblis dan dia terlihat sangat kuat. Kalian hati-hati, serahkan si Kongjian ini padaku. Pada saat ini Ju Wupeng sepertinya telah memulihkan napasnya dan dia menunjukkan kekuatannya lagi. Dewa besar seperti Dharma keluar dari tubuhnya dan berdiri di atas kepalanya dalam baju besi hitam pekat dan mengenakan topeng ganas. Dikombinasikan dengan auranya sendiri seekor beruang yang mengamuk seperti api hitam yang menyala. Ju Wupeng meluncurkan serangan kekuatan magisnya yang tiada tara. Para dewa dan Dharma tidak terkalahkan. Serangkaian gerakan pembunuh terjadi dan para dewa dan iblis tidak dapat menghentikannya. Istana di seluruh langit dihancurkan oleh tinju dari Ju Wupeng itu berubah menjadi badai yang menghancurkan dunia menyapu menuju si Kongjian. Pada saat yang sama, di antara 4 makhluk supreme yang tersisa dari tanah suci Sikong, 3 makhluk supreme berteriak serempak memperlihatkan serangkaian jimat. Semua jimat ini berisi aura supreme tahap tengah itu berubah menjadi jaring yang langsung menekan si Kongjian. Itu adalah jimat terbaik. Jimat teratas yang berisi serangkaian tertinggi tahap tengah sekte Kaisar Shihen telah dipersiapkan dengan baik. Oh, pantas saja mereka tidak merasa khawatir di saat menghadapi orang kejam seperti si Kongjian. Ternyata mereka masih punya kartu trup seperti itu. Banyak master yang hadir di sekte suci Lin Yuan yang melihatnya mengeluarkan suara terkejut satu persatu, dan bahkan Lin Yuan Supreme juga menatap dengan kosong ke depan. Sekte Kaisar Shihen ini telah bersiap sejak lama. Dengan metode ini, saya khawatir meskipun dia ingin mempertahankan Ju Wupeng dan yang lainnya, dia tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Ju Wupeng, menurutmu apakah kalian semut bisa membunuhku jika kalian bergabung? Kata si Kongjian. Dia memandang tinggi-tinggi. Dia mencibir dan tiba-tiba merobohkan istana Kun Iblisnya. Dengan suara gemuruh, istana Kun Iblis langsung bertambah besar, sebelum kemudian berubah menjadi istana yang sangat megah di sana, lalu kemudian bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh Ju Wupeng dan yang lainnya, dan duar. Serangan itu pun diblokir. Apakah itu diblokir? Setiap orang yang melihat pemandangan ini memiliki rasa tidak percaya di mata mereka.
serangan tirani yang dilakukan oleh Zhu Wupeng dan beberapa Master Supreme lainnya justru itu dihadang oleh hanya si Kongjian. Bahkan Zhu Wupeng dan yang lainnya pun langsung terkejut. Pukulan si Kongjian ini memang benar-benar dahsyat. Namun tatapan dingin dan tegas melintas di mata Zhu Wupeng dan dia tiba-tiba tertawa lalu berkata, "Hahaha, si Kongjian, karena kami tidak dapat membunuhmu dalam waktu singkat, maka aku akan membunuh orang-orang di tanah suci Shikomu terlebih dahulu." Setelah Zhu Wupeng selesai berbicara, ada sebuah ledakan dan tiba-tiba sosok menakutkan tiba-tiba muncul di belakang Qinchen. Itu adalah ahli supreme lainnya dari sekte Kaisar Shihen. Tanpa diduga dia datang ke belakang Qinchen dan langsung melayangkan sebuah tinju mematikan. Tidak baik, orang-orang dari sekte Kaisar Shihen sebenarnya membuat klaim palsu dan menyerang. Target mereka ternyata adalah anak itu. Melihat pemandangan ini, banyak master yang langsung terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli supreme dari Kaisar Shihen akan mengambil tindakan secara diam-diam terhadap Qinchen. Dan ini terjadi setelah Zhu Wupeng dan yang lainnya menghentikan si Kongjian. Saat ini si Kongjian tidak bisa melepaskan tangannya untuk menyelamatkan Qinchen. Ekspresi pelindung Mikong berubah seolah-olah dia ragu-ragu untuk menyelamatkannya atau tidak. Tetapi tidak jauh dari sana, pelindung Gu Suye dan pelindung Xuandi mengambil langkah maju dan aura mereka berdua mengunci pelindung Mikong dengan erat agar pelindung Mikong tidak mengambil tindakan. Hahaha, nah pergilah ke neraka. Pada saat kritis, manusia supreme itu dari sekte Kaisar Shihen tertawa dengan ganas dan meninju di depan Qinchen dalam sekejap. Duar, ada ledakan kekuatan besar dari tinju itu menyapu dan orang kuat supreme dari sekte Kaisar Shihen membuka tangan besarnya. Setiap jarinya berisi kekuatan tertinggi itu berkedip dengan cahaya yang mencapai langit dan rune berkedip satu demi satu seperti jaring memblokade setiap arah. Inilah yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Zhu Wupeng dan yang lainnya bekerja sama untuk menghentikan si Kongjian, sementara sisanya disisakan untuk membunuh Qinchen, menyerang dari timur dan barat. Sebelumnya si Kongjian menyebut Qinchen sebagai tuan, yang selalu benar atau salah atau tidak. Qinchen adalah pelaku pembunuhan Kaisar Shi, oleh karena itu selama mereka membunuh Qinchen maka itu akan dianggap sebagai pembalasan terhadap Kaisar Shi. Di saat yang sama, kematian Qinchen juga bisa digunakan untuk mengganggu pikiran dari si Kongjian. Benar saja, ketika si Kongjian melihat ini, dia langsung menunjukkan ekspresi kaget dan marah. "Tuan," kata si Kongjian, dia meraung. Segera aura mengepul keluar dari tubuhnya, mencoba dengan paksa menerobos pengekangan dari Zhu Wupeng dan yang lainnya untuk pergi untuk menyelamatkan Qinchen. Hahaha, si Kongjian, jangan sia-siakan usahamu. Dengan kerja keras kami, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menerobos pengekangan kami, kata Zhu Wupeng. Dia menengadah ke langit dan tertawa. Dengan raungannya, para dewa itu melonjak di tubuhnya dan menekan Qinchen dengan paksa. Selain itu, 3 penatua supreme di belakangnya juga mengambil tindakan untuk mengaktifkan rune. Rune yang mewakili kekuatan supreme tahap tengah terus-menerus melonjak. Keempat orang kuat itu bergabung untuk menekan istana Kun Iblis si Kongjian, dan si Kongjian langsung ditekan di dalam momen ini. Sementara pada saat ini di kejauhan, mata Lin Yuan Supreme juga menyusut. Zhu Wupeng dan yang lainnya sudah siap di sini. Tampaknya sekte Kaisar Shihen juga sedikit mewaspadai kita, kata Lin Yuan Supreme. Dia bergumam bahwa bahkan dia tidak akan mampu menembus pukulan seperti itu. Jelas sekali bahwa orang-orang dari gerbang sekte Kaisar Shihen takut untuk negosiasi ini akan gagal. Jadi mereka dengan sengaja meninggalkan rencana cadangan untuk diskusi tersebut agar tidak gagal dan untuk tidak membuat Lin Yuan Supreme tidak menerima pernyataannya. Lin Yuan Supreme harus mengakui bahwa sekte Kaisar Shihen ini memiliki metode yang luar biasa. Sementara di samping pelindung Mikong benar-benar ketakutan dan buru-buru berteriak, "Tuan Master Sekte," kata pelindung Mikong meskipun dia adalah anggota dari sekte suci Lin Yuan. Kepentingannya telah terikat dengan tanah suci Shikong, dan jika sampai tanah suci Shikong bangkit, maka dirinya juga akan makmur. Namun jika tanah suci Shikong mati, maka dirinya pelindung Mikong yang mendukung tanah suci Shikong juga pasti akan menjadi pusat perhatian dari tanah suci Shikong dan mungkin dipecat atau bahkan dihukum mati. Namun menghadapi permohonan dari pelindung Mikong, Lin Yuan Supreme hanya menggelengkan kepalanya sedikit, membuat wajah pelindung Mikong terlihat pucat.
Dia mengerti bahwa pemimpin sektenya itu tidak ingin mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qinchen. Dia hanya ingin duduk di atas gunung dan menyaksikan pertarungannya. Sekte suci Lin Yuan hanya bersedia bekerja sama dengan pemenang, dan siapapun yang menang maka sekte suci Lin Yuan akan langsung bekerja sama dengan pihak pemenang dan lalu mencaplok kekuatan pihak yang kalah. Dan tidak ada risiko sama sekali bagi sekte suci Lin Yuan mengambil keputusan ini. Anak ini mungkin akan mati. Si Kongjian ini sedikit ceroboh, kata Lin Yuan Supreme. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak berani dan tidak berniat untuk mengambil tindakan. Boom, saat ini di depan mata semua orang melihat telapak tangan besar sekte Kaisar Xian seperti gunung menekan dengan keras, dan itu muncul di atas kepala Qinchen dalam sekejap. Sisi kekosongan ini akan meledak dan musnah seluruhnya, dan Qinchen mungkin akan mati. Namun tiba-tiba Qinchen yang sedang duduk bersila di sana tiba-tiba berdiri. Tidak ada sedikit pun kepanikan ataupun kegugupan di wajah Qinchen, hanya ketidakpedulian yang tak ada habisnya yang muncul di wajah Qinchen. Qinchen menatap ke langit dan tiba-tiba mencibir. Kamu tidak tahu harus hidup atau mati. Beraninya kamu menyerangku. Baiklah, aku akan membunuhmu dengan cepat, kata Qinchen. Begitu kata-kata Qinchen ini keluar, sosok Qinchen tiba-tiba berdiri dengan megah dan langsung berubah menjadi sangat tinggi dan lalu melambaikan tangannya dengan keras ke arah telapak tangan besar itu. Kemudian terjadilah ledakan. Itu seperti bintang-bintang runtuh dan langit runtuh di bawah pandangan semua orang. Semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan. Qinchen melambaikan telapak tangannya dan bayangan telapak tangan tertinggi seperti langit langsung musnah. Itu seperti rentan di bawah pukulan Qinchen. Segera setelah itu, telapak tangan Qinchen datang dengan keras ke arah ahli supreme yang menyerangnya. Dan sepertinya itu seperti mengambil seekor ayam dengan satu tangan. Qinchen langsung mencubit leher ahli supreme dari sekte Kaisar Xian itu. Apa? Pemandangan seperti ini seketika membuat semua orang yang hadir kaget dan histeris. Mencekik. Banyak orang yang tidak terkesiap dengan hal ini. Dan terdengar suara gemerincik di tenggorokan mereka seolah-olah mereka tercekik di tempat. Tidak mungkin. Ahli supreme dari sekte Kaisar Xian itu meraung dan boom, kekuatan bergulir di tubuhnya keluar, mencoba menerobos belenggu Qinchen. Tetapi sayang itu tidak ada gunanya, karena tidak peduli seberapa bergejolak kekuatan gelapnya. Itu seperti gelombang badai yang datang keluar tetapi membombardir Qinchen, namun itu tidak dapat menghancurkan ataupun tidak dapat digerakkan sama sekali. Lemah, terlalu lemah. Saya sudah mengatakan bahwa Anda sekte Kaisar Xian sedang mencari kematian sendiri. Anda hanya tidak mau bertobat, tetapi Anda juga ingin mengambil tindakan terhadap tuan muda ini. Baiklah, tidak masalah. Hari ini saya akan menghancurkanmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menghancurkan gerbang sekte Kaisar Xianmu dari dunia ini, kata Qinchen. Matanya menjadi dingin dan tidak ada yang melihat gerakannya. Qinchen hanya meremasnya dengan ringan dan dengan suara letupan. Seorang penatua tingkat supreme dari sekte Kaisar Xian itu mencerit dan lalu tubuhnya dimusnahkan, hanya menyisakan sosok jiwanya yang kosong. Tidak, setelah itu sosok jiwanya langsung dihancurkan oleh Qinchen dan dia tertegun dalam sekejap dan duar. Asal-usul dan jiwa supreme yang bergulir langsung mengalir ke dalam tubuh Qinchen dalam sekejap. Itu diserap serta disimpan oleh Qinchen. Ini. Seorang penatua tertinggi tahap awal puncak supreme terbunuh seperti semut yang tidak penting, membuat semua orang hadir tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Makhluk jahat. Zhu Wupeng meraung, ekspresinya berubah drastis dan kekuatan asli di tubuhnya naik ke langit berubah menjadi sebuah jaring dan menyelimuti Qinchen. Duar. Setiap benang-benang jaring ini mengandung kekuatan jalan besar yang sangat menakjubkan. Hukum evolusi kekuatan jalan besar semuanya terdiri dari kekuatan supernatural yang besar dan juga misteri yang besar. Langit dan bumi berubah warna dengan suara gemuruh menutupi segala arah. Tahap tengah supreme. Tidak, itu hanya penurunan tahap tengah supreme. Dan itu sudah napas tua, kata Qinchen. Dia matanya menjadi dingin. Dia datang ke benua Hayu ini. Dia belum bertarung melawan pemimpin ahli di ranah tahap tengah supreme dari klan kegelapan. Meskipun Zhu Wupeng ini telah jatuh dan telah layu, itu setengah kakinya telah berada di peti mati. Namun bagaimanapun juga dia telah melakukan kontak dengan ranah supreme tahap tengah, dan dia dapat dianggap sebagai ahli supreme tahap tengah. Kekuatan supreme tahap tengah ini juga dapat memberikan inspirasi bagi Qinchen,
Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen mencibir dan lalu melayangkan sebuah tinju. Dalam sekejap, saya melihat dua kekuatan kegelapan yang menakutkan meluas di kehampaan. Benang sutra yang dipadatkan oleh kekuatan supernatural yang besar tiba-tiba meletus dengan suara berderak. Itu retak dan kemudian berubah menjadi abu. Kekuatan Supreme tahap tengah itu diserap oleh Qin Chen, kemudian dirasakan dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Qin Chen melangkah keluar dan mencibir lagi dan lagi. Oh, ini metodemu. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu ingin membunuhku. Apakah kamu tahu tingginya langit? Berlututlah padaku, kata Qin Chen. Dia menepuknya dengan tangannya yang besar. Itu seperti pilar langit. Itu runtuh. Telapak tangan seperti gunung suci kuno itu langsung menekan tubuh Zhu Wupeng. Zhu Wupeng segera mengeluarkan suara menderu dan semua orang melihat bahwa tubuh Zhu Wupeng yang seperti dewa ditekan oleh Qin Chen, dan itu sepertinya ditekan oleh yang sangat berat. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ada teriakan, seruan satu demi satu, dan semua orang dari sekte Ling Yuan tampak ngeri. Melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan mereka. Zhu Wupeng, master tua dari sekte Kaisar Shihan mereka, dan bahkan merupakan master senior sebelum Lin Yuan Supreme, namun sekarang sebenarnya ditekan oleh anak muda seperti Qin Chen. Sungguh luar biasa dengan hanya memikirkannya. Tidak mudah untuk menekanku, kata Zhu Wupeng. Dia meraung dengan marah. Beberapa gambar yang tumpang tindih muncul di pupil matanya dan aliran aura aslinya muncul dari tubuhnya. Dia akan bertarung sampai mati. Ditekan oleh seorang pemuda kecil seperti Qin Chen membuat wajahnya memerah, dan dia menderita penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hidupnya. Dharma para dewa, pukulan yang tak tertandingi. Dharma para dewa yang besar pada Zhu Wupeng tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lautan tak berujung. Seluruh sosoknya berada di lautan itu dan berubah menjadi raja kegelapan menyerang ke langit untuk melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Ini juga merupakan gerakan pembunuhannya. Sebuah kekuatan besar terus-menerus membombardir kekuatan Qin Chen, menjatuhkan kekuatan Qin Chen kembali. Memang ada cara untuk mencapai kekuasaan tertinggi di ranah Supreme tahap tengah, gumam Qin Chen. Dia mencibir di dalam hatinya. Karena di bawah persepsi Qin Chen tentang kekuatan Supreme tahap tengah dan di bawah pembusukan darah raja kegelapan dari Zhu Wupeng, esensi dan alirannya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen. Kekuatan darah raja kegelapan memiliki efek khusus, yaitu menekan semua kekuatan kegelapan. Dan kekuatan raja kegelapan ini itu hanya bisa dikatakan sebagai kekuatan yang curang. Apakah ini kekuatan Supreme tahap tengah? Kata Qin Chen di telapak tangannya. Kekuatan Supreme tahap tengah terkondensasi. Itu adalah kekuatan Supreme tahap tengah yang dikendalikan oleh Qin Chen sebelumnya dari Zhu Wupeng. Qin Chen menyalakannya dan dia tidak tahu berapa kali itu menjadi lebih kuat. Dan Qin Chen kemudian melayangkan tinju. Dengan suara gemuruh, lautan tak berujung langsung ditembus oleh Qin Chen. Lalu kemudian Zhu Wupeng terjatuh di bawah tinju Qin Chen yang dipadatkan oleh kekuatan Zhu Wupeng Supreme tahap tengah itu sendiri. Sebelum kemudian Zhu Wupeng terbang menjauh dan berteriak, "Hari ini aku berkata bahwa aku akan membunuhmu. Bahkan Raja Surga tidak akan dapat menyelamatkanmu," kata Qin Chen. Dia melangkah maju, memperpendek jarak antara dirinya dan Zhu Wupeng, dan lalu menyerang dengan telapak tangan. Bahkan jika Zhu Wupeng meluncurkan 1000 perubahan, dia tetap tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Qin Chen ini. Sebelum kemudian terdengar suara yang keras, dan seluruh tubuh Zhu Wupeng tampak rata, dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Tidak baik. Di luar melihat itu, banyak orang kuat dari sekte Kaisar Shihan yang berjuang untuk mengelilingi alam pengendalian diri melihat pengendalian ini, dan mereka semua meraung dengan marah, dan beberapa bahkan telah mengorbankan umur asli mereka untuk menggunakan kekuatan magis mereka yang tiada tara. Masing-masing dari mereka segera menampilkan jimat Supreme tahap tengah untuk menekan Qin Chen untuk bisa menyelamatkan Zhu Wupeng. Bahkan mereka bertiga membakar jimat Supreme tahap tengah mereka secara bersama-samaan, dan juga esensi di tubuh mereka juga dibakar. Mereka bertekad untuk bisa menyelamatkan Zhu Wupeng, karena jika tidak, jika sampai Zhu Wupeng meninggal, mereka bertiga tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Bahkan jika mereka melarikan diri dari sekte suci Lin Yuan ini, mereka juga akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh sekte. Hahaha, kalian bertiga bajingan kecil, lawanmu adalah aku, kata si Kongjian. Dia tertawa keras. Segera istana kun iblis diaktifkan olehnya, dan dengan suara gemuruh,
Istana yang megah dan besar itu benar-benar seperti gunung. Itu sangat menekan, langsung menekan ketiga ahli supreme dari sekte Kaisar Xian itu. Namun terlihat ketiga Master Supreme dari sekte Kaisar Xian itu bahkan mengabaikan tembakan dari si Kongjian dan membiarkan tembakan si Kongjian itu menghantam tubuh mereka. Dan mereka tetap saja mendesak jimat supreme tahap tengah mereka untuk ditujukan terus kepada Qin Chen untuk langsung menuju Qin Chen. Segera 3 aliran cahaya pun langsung muncul di depan Qin Chen. Sangat kejam, 3 orang kuat dari sekte Kaisar Xian akan membunuh anak itu terlepas dari serangan si Kongjian kepada mereka. Mereka hanya menahannya dengan tubuh mereka. Kata orang-orang di sekte suci Lin Yuan, ada banyak diskusi di antara orang-orang itu ketika melihat pertarungan. Dan boom, saat ini di bawah pengawasan semua orang, 3 jimat yang terbakar memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap dan mengeluarkan napas yang menghancurkan dunia. Matilah mata ketiga makhluk supreme, dan Zhu Wupeng menunjukkan ekstasi ketika melihat itu. Tuanku, kata si Kongjian, dia terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, namun bagaimanapun juga kultivasi Qin Chen terlalu lemah, dan jika sampai Qin Chen terluka parah oleh ketiga jimat tingkat tengah supreme itu, maka dirinya tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Saat ini di tengah raungan kekerasan, semua orang membuka mata mereka lebar-lebar dan sepertinya melihat tubuh Qin Chen akan hancur berkeping-keping. Namun di saat berikutnya mata mereka tiba-tiba membelalak, karena kemudian duar terlihat Qin Chen dikelilingi oleh cahaya kegelapan dan kekuatan kegelapan selalu mengelilinginya seperti bintang yang menahan bulan. Setelah kekuatan 3 rune supreme itu membombardirnya, itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, itu ditelan sepenuhnya oleh kekuatan khusus tanpa menimbulkan guncangan apapun.